Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulianti Siregar dengan NIM 0503233177. Nah, kita akan membahas mengenai analisis pembiayaan bank syariah. Nah, materi ini penting karena pembiayaan merupakan inti dari kegiatan operasional bank syariah dan sangat menentukan kesehatan bank serta keberlangsungan pada bank. Nah, itu ada pengertian pembiayaan bank syariah. Kira-kira apa sih pembiayaan dalam bank syariah? Pembiayaan dalam bank syariah adalah penyediaan dana atau tagihan kepada pihak lain berdasarkan akad syariah dengan kewajiban mengembalikan dalam jangka waktu yang tertentu disertai dengan bagi hasil. Berbeda dengan bank yaitu yang menggunakan sistem bunga. Bank syariah tidak menggunakan riba, melainkan menggunakan akad-akad seperti jual beli, kerjasama, sewa. Nah, jadi semua transaksi harus bebas dari riba, bebas dari gharar atau ketidakjelasan, dan bebas dari maisir. Dengan demikian, pembiayaan bank syariah menekankan keadilan, transparansi, dan kemitraan antar bank dan nasabah. Nah, untuk bagian yang kedua, tujuan analisis pembiayaan. Nah, analisis pembiayaan dilakukan sebelum bank menyalurkan dana kepada nasabah dengan tujuan bukan hanya untuk keuntungan bank, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan usaha nasabah. Nah, adapun tujuan analisis pembiayaan antara lain yang pertama, untuk menilai kelayakan usaha calon nasabah. Nah, di sini memastikan bahwa usaha tersebut layak secara keuangan, operasional, serta prinsip syariah. Yang kedua, untuk menekankan risiko pembiayaan bermasalah. Nah, digunakan untuk analisis agar bank dapat menghindari risiko gagal bayar. Dan untuk yang ketiga, untuk menentukan jumlah pembiayaan yang tepat. Nah, pada pembiayaan tidak boleh berlebihan, tetapi juga tidak boleh kurang agar usaha berjalan optimal. Nah, untuk yang bagian ketiga yaitu ada pendekatan dalam analisis pembiayaan. Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan beberapa pendekatan analisis, yaitu yang pertama, pendekatan jaminan, yaitu dilakukan untuk melindungi bank jika terjadi gagal bayar. Yang kedua, pendekatan karakter, yang dimana dilakukan untuk menilai kejujuran dan amanah nasabah. Yang ketiga, ada kemampuan pelunasan. Nah, di sini digunakan untuk menilai arus kas dan kemampuan membayar. Nah, untuk yang keempat ada pendekatan studi kelayakan, yang dimana untuk menilai prospek dan keberlanjutan usaha. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, adalah pendekatan fungsi bank. Nah, di sini digunakan untuk menjaga keseimbangan antara dana masuk dan dana keluar. Nah, untuk bagian yang keempat, prinsip analisis pembiayaan yaitu 5C tambah 1S. Dalam bank syariah juga menerapkan prinsip 5C tambah 1S, yaitu yang pertama ada karakter, yaitu digunakan untuk menilai kepribadian dari etikat baik nasabah. Nah, yang kedua itu ada capacity, digunakan untuk menilai kemampuan membayar kewajiban. Nah, yang ketiga ada kapital, yaitu untuk melihat seberapa besar modal yang dimiliki oleh seorang nasabah. Yang keempat itu ada kontrak, sumber pembayaran kedua. Yang kelima ada kondisi of economy, yang dimana digunakan untuk melihat kondisi ekonomi serta sektor usahanya. Nah, yang keenam ada syariah, yaitu digunakan untuk memastikan usaha tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi, prinsip ini membantu bank syariah dalam mengambil keputusan pembayaran secara bijak dan tanggung jawab. Untuk bagian yang kelima ada jenis-jenis pembiayaan bank syariah. Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama itu ada modal kerja. Nah, pada modal kerja ini digunakan untuk kebutuhan operasional usaha seperti pembelian bahan baku, biaya operasional, serta modal dagang. Kira-kira apa sih akad yang digunakannya? Nah,
Akad yang digunakannya antara lain ada mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Yang kedua ada pembiayaan investasi. Nah, pembiayaan investasi ini digunakan untuk pembelian aset jangka panjang seperti mesin, kendaraan usaha, bangunan. Akad yang digunakan meliputi bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, jual beli, murabahah dan istisna, serta sewa atau ijarah. Nah, untuk pembiayaan yang terakhir yaitu pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif ini digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti pembelian rumah, kendaraan pribadi, serta pembiayaan multiguna. Nah, pada pembiayaan ini biasanya berasal dari gaji atau penghasilan tetap nasabah. Pada pembahasan yang terakhir, perbedaan pembiayaan bank syariah serta bank konvensional. Nah, apa sih perbedaannya? Untuk perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem imbalan, yang dimana bank konvensional menggunakan bunga dan bank syariah menggunakan bagi hasil margin atau ujrah. Bank syariah juga berbasis transaksi real, mengutamakan prinsip kemitraan, serta hanya membiayai usaha yang halal. Yang dimana hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa jual beli dihalalkan dan riba diharamkan. Dana